warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Iya, sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, untuk doa kita dalam hati mulai. Doa selesai. Nah, siapa aja hari ini yang tidak sekolah? Oh iya, ada dua orang yang tidak sekolah pada hari ini. Siapa aja? Dia adalah Sipa dan Jidan. Teman-teman, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, betul. Minggu kemarin kita masih membahas tentang membuat kesepakatan melalui negosiasi. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita akan ice breaking dulu. Sebelum belajar, kita akan ice breaking dulu. Ya, untuk menumbuhkan semangat kita, ya kita harus semangat ya untuk belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan ice breaking dulu untuk membakar semangat kita ya. Ayo, siapa yang tahu tepuk semangat? Oh iya, ya begitu. Ya, coba Ibu akan mengecek kesemangatan kalian di kelas ini. Ayo, bagaimana? Tepuk semangat. Semangat. Iya, sip, hebat. Maka untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang membuat kesepakatan melalui negosiasi. Masih dengan tema yang minggu kemarin. Sebelum Ibu masuk ke materi kali ini, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah mempelajari materi ini, siswa mampu menjelaskan dan memahami tentang tujuan, ciri, syarat tercapainya negosiasi. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, siswa mampu mempraktikkan proses negosiasi dengan baik sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama tanpa merugikan pihak manapun. Nah, maka sebelum kita akan masuk ke materi selanjutnya. Nah, siapa yang tahu, masih ingatkah tentang teks negosiasi? Iya, siapa yang tahu tentang teks negosiasi? Acungkan tangannya. Iya, betul. Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial di antara dua belah pihak ataupun lebih dengan memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama, di mana setiap pihak saling diuntungkan. Jadi jangan ada yang merugikan salah satunya. Maka itu ada di seperti contohnya di penjualan kan, ada penjual, ada pembeli. Nah, seperti kita lagi di pasar, siapa yang suka belanja di pasar? Ya, itu kan ada tawar menawar ya, sama itu juga ke dalam negosiasi namanya. Cuma kalau teks negosiasi itu adalah berupa teks gitu. Kalau yang ada di pasar berarti itu cuma itu hanya berupa negosiasi antara pembeli dengan penjual.
Adapun selanjutnya yaitu tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Ini bisa berarti mencapai kompromi, penyelesaian konflik, atau pencapaian tujuan bersama. Tujuan negosiasi juga bisa meliputi meningkatkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, mencapai efisiensi dalam proses, atau menciptakan nilai tambah bagi semua pihak. Jadi, jangan ada yang dirugikan. Kalau misalkan ada yang dirugikan, berarti itu bukan termasuk negosiasi yang baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, cirinya itu melibatkan setidaknya dua pihak yang memiliki kepentingan atau pandangan yang berbeda. Yang kedua, ada bahasa persuasif atau membujuk sesuatu. Yang ketiga, memakai bahasa santun dan sopan. Yang keempat, memiliki sifat memenuhi perintah atau memerintah. Yang kelima, hasil dari kesepakatan negosiasi tidak memberatkan, apalagi merugikan antar dua belah pihak. Nah, ya gitu jadinya kita jangan sampai merugikan pihak yang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke syarat tercapainya persetujuan. Syaratnya yang pertama, perlu adanya sebuah kesepakatan. Maka kita harus perlu sekali ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kalau misalkan nggak ada kesepakatan yang disepakati, maka itu akan menjadi konflik antara si penjual dengan si pembeli. Ya, sama halnya dengan yang di perkantoran. Sama itu juga kalau misalkan ada yang tidak disetujui dengan salah satu pihaknya, maka itu akan menjadi sebuah konflik. Yang kedua, harus didasari dengan tidak adanya tekanan atau paksaan. Nah, yang kedua ini tentu terbukti ya, kita jangan ada keterpaksaan antara penjual dan pembeli itu. Misalkan seperti kita memaksakan kita membeli sesuatu di pasar misalkan. Nah, kita udah tawar gitu, si barang itu udah kita tawar, tetapi penjualnya itu cuma mengasih harganya itu nurun sedikit. Nah, kita pengen lebih murah daripada yang dikasih oleh si penjual itu, harga yang dikasih oleh penjual itu. Nah, kita maksa. Nah, itu jangan. Awas ya teman-teman semuanya, jangan memaksa atau memaksa penjual untuk mengasih harganya yang lebih murah kalau misalkan tidak ada kesepakatan di antara mereka gitu. Nah, yang ketiga, kesepakatan harus saling menguntungkan. Jangan sampai kita yang untung, ya penjual yang rugi gitu. Ya, jangan begitu. Yang keempat, sifat persetujuannya harus praktis. Nah, selanjutnya ada pola-pola penyajian teks negosiasi. Yang pertama, pola penyajian dalam bentuk dialog. Yang kedua, pola penyajiannya dalam bentuk cerita pendek. Yang ketiga, pola penyajiannya dalam bentuk narasi. Faktor penentu berhasilnya negosiasi. Yang pertama, tidak ada yang dirugikan. Nah, betul kan? Kalau misalkan ada yang dirugikan, maka itu tidak termasuk ke dalam negosiasi. Nah, yang kedua, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis. Yang ketiga, alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain.
Cukup sekian untuk materi kali ini. Maka hari ini kita akan membuat kelompok. Ibu bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Nah, silakan untuk berkumpul dengan teman sekelompoknya masing-masing. Sudah semuanya? Nah, sekarang kita buka buku LKS-nya ya. Untuk buku LKS-nya kita mencoba untuk membuat dialog tentang negosiasi. Nah, untuk per kelompok ya, silahkan per kelompok membuat teks negosiasi. Boleh ada yang sedang berjualan ataupun orang yang menawarkan barang seperti sales kayak gitu tuh. Boleh dibuat teks negosiasi. Orang yang sedang menawarkan barang. Ya, silakan Ibu kasih waktu 25 menit. Silakan. Nanti sesudah itu kalau misalkan udah dibuat teks negosiasi berupa dialog, maka nanti analisislah faktor yang menentukan tercapainya kesepakatan dalam teks negosiasi tersebut. Apa aja faktor penyebab keberhasilan negosiasi itu, dan jangan lupa bukti kutipannya dicatat juga ya. Nah, untuk hari ini dicukupkan sekian, bahwa apa yang kita bahas dari awal sampai akhir, apakah yang kamu pelajari hari ini bisa dimengerti, dan atau apa yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup untuk pelajaran pada hari ini? Ya, kalau tidak ada, Ibu mau tanya kepada kalian untuk pelajaran hari ini, apakah ada yang tidak dimengerti pada pelajaran hari ini? Atau bagaimana perasaannya setelah kita mempelajari tentang teks negosiasi pada hari ini? Bagaimana teman-teman? Iya, terima kasih untuk semuanya. Dan kita akan berjumpa lagi pada pertemuan hari Kamis, di pertemuan kedua. Maka Ibu mau pamit. Mohon maaf bila ada kata-kata yang diucapkan oleh Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.